Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman wa syukran wa ba'du. Episode kali ini saya akan melanjutkan tentang kisah dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Melanjutkan kisah sebelumnya, tatkala Nabi Ibrahim sang ayah mengajak putranya Ismail membangun Ka'bah, beberapa saat setelah itu Nabi Ibrahim mendapatkan satu ujian yang di luar perkiraannya. Ujian yang dahsyat. Bagaimana tidak dahsyat? Seorang ayah bermimpi untuk menyembelih sang putranya. Disampaikan di dalam satu ayat, falamma balagha ma'ahu sa'ya. Maka tatkala Ismail ini sudah berumur, sudah cukup umur, atau dalam bahasa lain sudah menjadi seorang pemuda yang energik, Nabi Ibrahim 1, 2, 3 di dalam riwayat disampaikan bahwa mimpi Nabi Ibrahim bukan hanya satu kali, tapi ada yang mengatakan sampai 3 kali berturut-turut bermimpi yang sama. Ketika Nabi Ibrahim bermimpi, ini ditegaskan di dalam satu ayat, qala ya bunayya inni ara fil manam adbahuka fanzur madza tara. Ketika Nabi Ibrahim ini bermimpi, lalu mimpi itu disampaikan kepada sang putra yaitu Ismail alaihissalam, fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu wahai anakku? Bagaimana tidak seorang ayah yang sangat sayang kepada anaknya, sangat mencintai anaknya, sangat menyayangi anaknya, lalu dia bermimpi untuk menyembelih sang anak. Karena Nabi Ibrahim adalah seorang nabi, seorang kekasih Allah, seorang khalilullah, maka apapun yang diperintahkan oleh Allah, Nabi Ibrahim dengan sesuai di dalam mimpinya mengerjakan dan melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepadanya. Kenapa? Karena ru'yal anbiya wahyun. Mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Sehingga Nabi Ibrahim betul-betul melaksanakan perintah sebagaimana yang Allah perintahkan di dalam mimpinya, yaitu menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Maka segala sesuatunya dipersiapkan, termasuk konon di dalam satu riwayat batu tempat yang dibuat untuk rencana penyembelihan. Nabi Ismail lalu menyampaikan, qala ya abati f'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kalau memang itu adalah perintah Allah, silahkan kerjakan, silahkan laksanakan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Mudah-mudahan kita ini bagian dari orang-orang yang bersabar. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Maka ketika keduanya, yaitu antara Ibrahim dan Ismail, ini sudah pasrah. Dalam artian pasrah, sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Nabi Ismail sudah ditutup kedua matanya, sudah disiapkan pisau yang tajam, sudah disiapkan tempat duduknya. Maka
ketika sudah proses penyembelihan itu benar-benar terjadi, wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya, menunjukkan bahwa apa yang telah dianugerahkan atau yang dipanggilkan kepada Nabi Ibrahim ini adalah betul-betul benar, betul-betul perintah Allah. Qad saddaqtar ru'ya, maka mimpi itu betul-betul nyata dan benar. Sehingga ketika proses penyembelihan sang putra itu benar-benar dilaksanakan, maka Allah mengganti melalui malaikat yang diutus oleh Allah, maka leher Nabi Ismail itu diganti dengan leher kambing yang konon kalau di dalam bahasa kita ini kambing yang besar, kambing kibas, itu kambing yang sosoknya itu besar. Begitu menurut banyak riwayat. Bahkan di dalam beberapa kitab, termasuk misalkan di dalam kitab Durratun Nasihin dijelaskan proses penyembelihan Nabi Ismail oleh sang ayah yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak diketahui oleh Siti Hajar, dan Nabi Ibrahim tidak menyampaikan kepada sang istri yaitu Siti Hajar. Mungkin karena khawatir sebagai seorang ibu, diceritakan di dalam banyak keterangan Siti Hajar memang sengaja tidak diberitahu baik oleh Nabi Ibrahim maupun Nabi Ismail. Maka di dalam banyak riwayat, sebelum Ibrahim ini sebelum Nabi Ibrahim ini menyembelih sang putra, ini Nabi Ibrahim ini digoda oleh setan. Setan menggoda datang kepada Ibrahim, lalu setan menggoda datang kepada Ismail, sehingga singkat cerita, atas godaan setan yang ingin menggagalkan proses penyembelihan sang putra yaitu Ismail, lalu Nabi Ismail ini dengan kekuatan hati ngerti bahwa setan yang menggoda, maka oleh Nabi Ismail setan itu dilempar dengan kerikil. Maka salah satu dari penglihatan atau mata dari setan itu akhirnya buta. Dan konon di dalam banyak keterangan kitab-kitab yang berkaitan dengan kesejarahan, butanya setan itu sampai saat ini, sampai detik ini setan itu buta karena akibat dilempar batu oleh Nabi Ismail. Di dalam perintah haji atau di dalam syariat haji, melemparnya Ismail kepada setan akhirnya menjadi ritual, menjadi syariat sampai sekarang yang dinamakan jumrah. Ada jumratul aqabah, ada jumratul ula, dan jumratul wusta. Sebagaimana dulu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini melempar setan di dalam upaya menggoda proses penyembelihan sang putra oleh ayahandanya yaitu Ibrahim supaya digagalkan atas godaan setan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, apa yang bisa kita ambil hikmah, yang bisa kita petik dari bagian kisah penyembelihan Ismail ini? Bahwa kita ini harus betul-betul punya kepasrahan total kepada Allah.
seorang ayah kepada anak harus memasrahkan diri, mentawakalkan diri kepada Allah. Ketika misalkan si anak mendapatkan ujian, maka baik orang tua maupun anak itu sendiri harus betul-betul bertawakal, berserah diri kepada Allah. Yang kedua, proses dari perjalanan Nabi Ismail di dalam riwayat semenjak ditinggal oleh ayahandanya, ditinggal oleh bapaknya yaitu Ibrahim alaihissalam, semenjak kecil ditinggal di jurang di dekat Al-Bait atau yang dikatakan sebelumnya Baitikal Muharram atau Baitullah. Ini adalah bahwa seorang anak juga seringkali mendapatkan ujian-ujian yang berat, mendapatkan musibah, mendapatkan cobaan, bahkan kadang-kadang bertubi-tubi. Tapi kalau kita ibrah mentauladani Ismail adalah orang yang punya jiwa yang kokoh, jiwa yang kuat, kesabaran yang dahsyat, kesabaran yang tidak berbatas. Inilah kita ini supaya mentauladani, mengambil ibrah dari kisah para nabi-nabi Allah. Termasuk pada bagian ini kita mudah-mudahan bisa mengambil hikmah dan mau'idhah, nasihat dari kisah proses penyembelihan Nabi Ismail oleh ayahandanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga bermanfaat dan barakah. Wa akhiran wal musta'an wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.